Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Salam dijawab masih kurang bersemangat. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sering kita baca dan diperdengarkan dalam berbagai kesempatan menjelang masuknya bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ayat ini sebagai dasar hukum kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai muslim beribadah, menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Nah, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha farrada alaikumusiyam wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa aqamahu imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa, dan aku, kata Rasulullah, menyunnahkan bagimu mendirikan Ramadan, qiyamul Ramadan. Nah, siapa saja yang benar-benar berpuasa dan benar-benar qiyamul Ramadan, maka ia akan dapat keluar dari dosa-dosa yang sudah pernah diperbuatnya, kembali kayaumin waladathu ummuhu, hari ketika ia baru saja dilahirkan oleh ibunya, kembali kepada kondisi yang fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, saat ini umat Islam di berbagai belahan dunia, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan sebagian saudara-saudari kita yang muslim hidup di daerah minoritas, sedikit muslimnya di sana. Bahkan di sebagian negara itu ada siangnya lebih lama. Ibarat sudah selesai kita menunaikan salat tarawih, mereka baru menyongsong detak-detik berbuka. Siangnya lebih lama. Hidup di negeri sedikit muslimnya di sana, tak terasa kali sebagaimana siang berpuasa. Tetapi mereka tetap berupaya komitmen dengan keislaman, menunaikan ibadah puasa. Nah, umat Islam di berbagai belahan dunia bersuka cita dengan kedatangan Ramadan.
apa sesungguhnya makna dari Ramadan ini yang setiap tahun selalu mengunjungi kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Nah, Ramadan ini bermakna dua hal. Pertama, sebagai bulan pelatihan. Sahrut tadrib, ada unsur ar-riyadah. Selama sebulan suntuk kita dilatih, ditempa dengan amaliyah Ramadan. Siang hari kita menahan lapar dan dahaga karena sedang berpuasa, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Malam hari qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih, salat witir, salatul lail lainnya, gemar bersedekah, berbuat kebaikan, makin berempati, bersimpati dengan sesama. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan. Nah, kebiasaan yang ditanamkan dalam bulan Ramadan ini terimplementasi dalam day to day, hari demi hari sebagai seorang muslim. Pasca penggembelingan Ramadan dilanjutkan kebiasaan ini. Jangan selesai Ramadan berhenti pula amaliyah Ramadannya. Lanjutkan kebiasaan ini. Puasa sunat 6 hari bulan Syawal, puasa sunat tengah bulan Hijriah, puasa sunat Senin Kamis. Nah, selalu di jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan juga bermakna membakar dan menghapus. Membakar dengan terasahnya seorang mukmin dengan amalan-amalan kebaikan, dibakar. Berbagai dosa dan kesalahannya itu didelete, dihapus. Nah, sehingga dalam hadis di atas, kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Ia dapat keluar dari dosa-dosa yang sudah pernah diperbuatnya, berbagai keteledoran, berbagai kekhilafan, kembali kepada kondisi yang fitri. Oleh karena itu, selesai bulan Ramadan kita masuki bulan Syawal, hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal itu. Laksana umat Islam kembali dari medan pertempuran dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang, di mana sebulan suntuk diasah, melatih, mengendalikan diri, jangan mudah terperdaya oleh godaan hawa nafsu, berbagai perbuatan yang dilarang dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, apa saja fadilah, keutamaan-keutamaan dan hikmah dari puasa Ramadan yang setiap tahun selalu diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim. Pertama, puasa ini sebagai bentuk ibadah khusus yang mengandung rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, siapa yang dipanggil berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Yang dipanggil berpuasa itu orang-orang yang beriman. Atas dasar keimanan inilah kita berpuasa. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan, keyakinan, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keseharian kita bisa saja mengibuli orang lain. Ketika ditanya, apakah kamu sedang puasa? Iya, saya sedang puasa. I'm fasting. Inni shaim. Padahal ia 10 menit yang lalu sedang makan dan minum di warung-warung pojok atau di pojok di kantor. Orang lain bisa saja didustai. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan, bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi seorang hamba. Atas dasar keimanan ini kita berpuasa.
Nah, ini seyogianya terimplementasi dalam karakter keseharian sebagai seorang muslim. Ketika diuji ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, orang lain tak ada yang mengetahui. Saya lakukan hal ini, staf saya tak ada yang mengerti, orang lain tak ada yang tahu. Nah, saat itu keimanan diuji. Fa aina Allah? Di manakah Allah? Allah selalu mengontrol dan mengawasi seorang hamba. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan. Nah, sehingga seorang mukmin dalam keseharian itu selalu di atas kebenaran, dalam rangka berbuat kebaikan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam hadis qudsi, wa anna sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa-puasa yang dilakukan oleh hamba-hambaku ini, kata Allah, maka sungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Begitu istimewanya ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Nah, kemudian dilanjutkan puasa-puasa sunat Senin Kamis, puasa-puasa sunat tengah bulan Hijrah, dan puasa-puasa sunat pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, puasa ini sebagai benteng dari siksaan, dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat, berbagai perbuatan al-manhiyat yang dilarang dalam agama. Nah, dengan terasahnya seorang mukmin berpuasa, keyakinan yang mendalam-dalam diri pribadi sebagai seorang mukmin bahwa Allah selalu mengontrol, memonitoring, mengawasi seorang hamba, maka ia akan selalu di atas kebenaran, selalu dalam rangka berbuat kebaikan. Karena apa? Karena keyakinan, keimanan yang ditanamkan dalam bulan Ramadan ini. Nah, puasa ini sebagai benteng dari berbuat dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bulan Ramadan selama sebulan suntuk kita diasah, dilatih siang hari menahan dari lapar dan dahaga, menahan dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Malam hari melaksanakan salat tarawih, salat witir, dan salat-salat yang lainnya, salat sunat lainnya. Kemudian gemar bersedekah, saling berempati, bersimpati dengan sesama. Maka ini selalu di jalan kebaikan dalam rangka mencari keridaan Allah. Nah, puasa ini sebagai benteng dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, puasa ini menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam laporan sebuah jurnal kala itu di Jerman beberapa waktu yang lalu, ada salah satu rumah sakit bagi pasien-pasien tertentu yang sakitnya sangat parah, yang berkaitan dengan lambung atau pencernaan, yang tak bisa melalui pengobatan diagnosa medis secara biasa, secara reguler, kemudian dimasukkan ke dalam The Fasten Institute, lembaga puasa. Nah, orang barat mengambil hikmah dari ajaran agama kita, apatah lagi kita sebagai seorang muslim. Nah, banyak riset belakangan justru berpuasa ini makin meningkatkan daya tahan tubuh, makin meningkatkan seseorang yang berpuasa itu badannya makin kuat dan kemudian makin sehat dalam hidup yang dijalani ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, begitu pentingnya berpuasa ini. Ada kala itu seorang kakek-kakek, tentu umurnya sudah lanjut, kemudian dalam pemeriksaan medis ini tensi sering tinggi, kemudian berbagai penyakit lainnya,
kadang terasa jantung iramanya kurang stabil, terganggu. Nah, kemudian suatu kali ketika habis berpuasa Ramadan, nah sang kakek ini, kalau seperti ini aku menjalani sisa-sisa umur dalam hidupku ini makan tak bisa bebas, harus ditakar, kemudian bergerak tak leluasa lagi. Nah, akhirnya selepas Ramadan, sang kakek ini membiasakan berpuasa. Puasa Senin Kamis, karena terlalu jarak antara Senin dan Kamis, ia kemudian membiasakan puasa sehari puasa, sehari tidak, puasa Nabi Daud. Nah, akhirnya beberapa selang 6 bulanan, kemudian ia masih melakukan general check up. Nah, ternyata dari diagnosa medis, dokter yang menanganinya, kok terjadi perubahan yang luar biasa. Tensi relatif stabil, dan kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yang lain mulai sangat berkurang. Nah, akhirnya saat ini sang kakek sudah sangat kuat dan kemudian berpacu lari dengan anak muda tak kalah. Nah, ini salah satu manfaat dari ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, puasa ini memberikan 2 kegembiraan. Lis-shaim farhatan. Terhadap orang-orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika menyongsong detak-detik berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu baru saja membaca doa berbuka puasa. Nah, alangkah air putih saja begitu nikmatnya tiada tara. Terasa pelepas dahaga, suasana riang gembira. Tak terasa nikmat itu kecuali ketika seseorang sedang berpuasa. Nah, kemudian nikmat ketika di hari akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijanjikan sebagai bagaimana seorang hamba ketika hari akhirat liqa'u rabbih, menemui Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah di antara kegembiraan ketika seseorang hamba sedang berpuasa. Kemudian yang kelima, puasa ini sebagai benteng dari siksaan api neraka. Nah, dalam hadis, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tak gampang merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, karena ada sebagian dan kedatangan bulan Ramadan ini merasa kecut hatinya, karena kebebasannya makan minum tak enak lagi ketika di siang hari, ketika orang-orang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau sudah gembira dan kedatangan bulan Ramadan, berarti bibit-bibit keimanan itu sudah bersemi dan kemudian terimplementasi dalam amaliyah Ramadan, benar-benar dilaksanakan berpuasa dalam bulan Ramadan ini, dan kemudian qiyamul Ramadan. Inilah dalam hadis yang dibaca pada permulaan di atas tadi, bahwa ia akan dapat keluar dari dosa-dosa yang diperbuatnya itu, sehingga ia kembali kepada kondisi yang fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam hadis yang lain, inna sauma junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Sesungguhnya puasa itu sebagai benteng dari siksaan api neraka, laksana benteng seseorang kamu ketika berada di medan perperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, puasa yang dilakukan oleh seorang hamba ini laksana benteng dari api neraka kelak, selaksana benteng ketika terjadi peperangan pertempuran. Nah, kehidupan kita ini
tak ada yang abadi. Hidup kita tak ada yang abadi. Semuanya pasti berpulang menghadap Yang Maha Kuasa. Inilah yang selalu ditegaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Andai kata Israel datang memanggil, andai kata datang saat itu, sudahkah kita benar-benar siap menghadapnya? Kehidupan ini pasti, kita akan pasti pulang ke negeri yang abadi, menyongsong negeri akhirat. Nah, ini jalan hidup itu hanya ada dua. Benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, Hizbullah, atau masih terjebak melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Nah, pasti akan masuk ke dalam surganya, atau justru masih teledor berbuat kekhilafan, berbuat dosa dan maksiat, akhirnya masuk ke dalam nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis, konon siksaan api neraka yang paling ringan itu adalah menginjak sandal penghuni neraka itu. Nah, sandal itu ketika diinjak langsung meleleh panasnya itu ke ubun-ubun, ke otak dalam waktu sekejap. Itu yang paling ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, puasa ini sebagai benteng dari siksaan api neraka. Nah, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita semuanya makin tergugah untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hidup selalu bertaubat. Mudah-mudahan hidup selalu dalam kucuran rahmat, hidup alangkah makin nikmat. Mudah-mudahan hidup selamat di dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.